Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Mari perhatikan, saya akan baca Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang. Kapan? Sekarang Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. amin. Jadi sejak mereka ada dalam Yesus Kristus, ketika kita ada dalam Yesus Kristus, tidak ada lagi apa? Penghukuman. Hukuman. Jadi tidak ada alasan lagi. Sejak kita ada dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Baik karena dosa kesalahan kita atau karena apapun. Dan ayat 2, roh Allah, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang memberi hidup, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Maut. maut. Jadi sejak kapan kita tidak dihukum lagi? Sekarang Sejak sekarang, yaitu ketika kita ada dalam Kristus. Jadi kita harus berjuang tetap ada dalam Kristus. Iya, jadi jangan udah terima Yesus, udah ada Yesus dalam hatinya, udah bertobat, terima Yesus, lalu sudah. Enggak, kita harus berjuang. Amin. Kita harus tetap ada dalam Kristus. Kristus. Itu makanya ada ayat yang lain dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan nggak bisa kita capai dengan cara kerja usaha kita. Tapi ketika dibilang kerjakanlah keselamatanmu, artinya jangan sampai kau keluar dari Yesus. Kita harus berjuang tetap dalam Kristus. Karena hanya dalam Yesus kita tidak ada hukuman lagi. Semua hukuman kita telah ditanggung, dipikul oleh Yesus. Dan roh yang diberikan pada kita, Roh Kudus, apalagi sudah dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Roh Kudus itu memberi hidup, hidupnya Allah. Ya, kemampuannya Allah. Itulah yang telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa, hukum Maut. ya. Di dunia ini ada hukum. Salah satu hukum rohani namanya hukum dosa, hukum maut. Dan itu hanya bisa kita bebas, merdeka, tidak terpengaruh kalau kita ada dalam Kristus. Karena Roh Kudus yang diberikan pada kita ketika kita percaya menerima sebagai Tuhan Juru Selamat, itu yang memberi hidup baru. Menciptakan kita jadi ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru sudah ada. Itulah roh, itulah yang memerdekakan kita ketika kita ada dalam Kristus. Jadi nggak ada hukuman lagi. Tetapi sejak kita ada dalam Kristus, sejak itu, maka kita berjuang jangan sampai keluar dari Kristus. Haleluya. Ayo kita lebih dalam lagi. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 31. Jadi kita belajar hari ini hidup dalam kebenaran. Itu topik kita hari ini. Apa? Hidup dalam kebenaran. Ya, kita lihat Yohanes 8 ayat 31. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kita juga percaya kepadanya. Amin. Lalu dikatakan sama yang percaya ini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Nah, itu ada syarat. Jikalau kamu, itu pilihan.
Ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Haleluya. Jadi tetap dalam firman. Nah, seperti itulah seorang murid belajar. Makanya Tuhan bilang, jadikan semua bangsa murid-Ku. Maksudnya harus orang percaya ini tetap dalam firman. Belajar tetap dalam firman. Jangan keluar. Tetap dalam firman. Dan ayat 32. Kalau sudah tetap dalam firman, lanjut. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi kalau kita tetap dalam firman, kalau kita melakukan firman, menghidupi firman, tidak bergeser dari firman, selaras dengan firman, menghidupi firman, nah itu artinya tetap, apapun ceritanya, apapun godaannya, apapun tantangannya, apapun alasannya, kita tetap dalam firman. Nah, kita itu seorang murid Yesus. Jadi tidak hanya percaya, tapi menjadi Tuhan mau semua orang menjadi murid Yesus. Ya, maka harus belajar tetap dalam firman. Nah, ketika saudara tetap dalam firman, apa yang dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Barulah tahu kita kebenaran. Firman itulah sebenarnya kebenaran. Artinya baru kita tahu, iya ya benar juga firman Tuhan bilangnya gitu. Jadi kalau kita belum belajar tetap dalam firman, belum menghidupi firman, belum mentaati firman, kita belum tahu kebenaran. Ya, kita masih menghafal kebenaran. Kita hanya secara teori tahu kebenaran. Kita belum tahu sesungguhnya kebenaran. Makanya jangan heran, ya, Pak, kok ada orang kuliah udah lama kali dia ikut Tuhan, udah tahu firman, hafal dia, bahkan dia hamba Tuhan, sudah khotbah, wah lancar firman Tuhan, jago kali, tapi kok hidupnya begitu? Artinya hidupnya masih banyak terbelenggu, hidupnya masih seolah-olah orang-orang belum diselamatkan. Padahal di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Di dalam Yesus oleh Roh Kudusnya kita sudah merdeka dari hukum dosa, tapi dia masih terikat, masih terpengaruh, masih terbawa arus. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Ya, memang sejak zaman Yesus pun begitu. Ya, orang Farisi itu puasa tiap minggu, bahkan 3 kali seminggu, baca kitab suci, ketat sekali. Ya, mereka menghafal hukum Taurat dan mereka seorang pemimpin, tetapi mereka terikat. Ya, ini pembicaraan Yohanes 8 ini, pembicaraan Yesus didengar orang itu. Lalu mereka bilang, kami tidak hamba siapa-apa. Kenapa kamu bilang kami dimerdekakan? Kami keturunan Abraham, kami tidak dijajah siapa-siapa. Lalu Yesus bilang, barang siapa melakukan dosa, dia hamba dosa. Jadi bukan soal dijajah sama bangsa lain, tetapi juga apakah kehidupannya terikat, tidak merdeka. Padahal dalam Yesus kita merdeka. Tidak ada penghukuman bagi orang dalam Kristus. Karena Rohnya memberi hidup. Rohnya membuat kita merdeka dari hukum dosa, hukum maut. Iya. Nah, itu terjadi, kita harus belajar dalam Kristus, hidup dalam Yesus, tetap dalam firman-Nya. Itulah pelajaran seorang murid. Belajar tetap dalam. Ya, makanya Tuhan menginginkan kita jadi murid Yesus, jangan hanya percaya. Ya, percaya, tapi Tuhan bilang jadikan semua bangsa murid Yesus. Nah, jadi harus belajar tetap dalam firman. Baru ayat 32 baru tahu kebenaran, baru tahu sebenar firman itu. Iya ya. Dan itu bukan hanya iya ya, langsung menjadi realita hidupnya, langsung berdampak dalam hidupnya, langsung terjadi dalam hidupnya.
Ibarat benih sudah ditanam di tempat yang subur langsung tumbuh dan berbuah. Begitulah firman itu. Kalau sudah kita hidupi di hati kita, di hidup kita, tetap kita di sana, maka kita tahu kebenaran. Karena kebenaran itu membuktikan dirinya menjadi realita, sehingga dikatakan dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Merdeka dari apa? Dari apa saja. Firman itu yang memerdekakan. Haleluya. Orang yang merdeka itu artinya sama dengan menang. Orang yang merdeka itu berhasil. Orang yang merdeka itu bebas. Orang yang merdeka itu tidak terikat, tidak tertindas, tidak terintimidasi, tidak terjajah, tidak diperbudak. Pokoknya enggak baik-baik lah, enggak. Merdeka. Indonesia bisa membangun karena merdeka. Tapi secara pribadi, betul-betul merdeka itu kalau dalam Yesus. Walaupun dia merdeka tidak disel penjara oleh polisi, tapi kehidupannya bisa saja tidak merdeka, terikat. Macam-macam keterikatannya. Oleh uang lah, oleh kebiasaan buruk lah, oleh dosa yang lain lah, oleh situasi lah, oleh penyakit lah, oleh setan lah, oleh kutuk lah, oleh kemiskinan lah, oleh kelemahan lah, oleh banyak macam-macam terikat. Sehingga kita nggak bisa bebas, tidak bisa membangun. Negara yang tidak merdeka tidak bisa membangun. Kehidupan kita kalau nggak merdeka nggak bisa membangun. Tahun ini kita disuruh Tuhan harus menjadi gereja yang dipulihkan. Nah, di dalam Yesus ya harus. Karena Yesus datang menjemput orang yang sudah dipulihkan. 1 Tesalonika 5:23 bilang, ketika Yesus datang, dia mau roh, jiwa, tubuh kita sempurna, tak bercacat kedatangannya nanti. Itu artinya dipulihkan. Nah, ini sedang pemulihan. Yesus masih tetap tinggal di surga, alasannya karena belum dipulihkan. Dia akan tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu. Artinya pemulihan dalam hidup kita. Haleluya. Dan itu sudah dimulai sejak kita dalam Kristus. Kita tidak ada hukuman lagi. Kita menjadi ciptaan baru. Secara roh kita sudah mulai dipulihkan. Tetapi terus tetap dalam Kristus supaya betul-betul kita merdeka. Lalu kita bisa membangun. Negara Irak tidak merdeka karena perang di sana, nggak bisa membangun. Banyak yang mati, banyak yang luka, hancur semua, tidak ada masa depan di sana. Lari dari negara Irak kemana-mana sekarang. Karena mereka apa? Tidak merdeka, mereka perang. Memang hidup kita ini ada peperangan, tapi kita di dalam Yesus selalu mengakhirinya dengan kemenangan. Kata kemenangan, kemerdekaan, keberhasilan. Yesus sudah mengalahkan segalanya. Nah, sekarang dia mengharapkan, dia mau kita di dalam Kristus. Amin. Karena di dalam dia tidak ada lagi penjajahan. Semua sudah selesai. Di dalam Kristus kita tidak ada hukuman. Bahkan kebenaran yang kita hidupi terus itu memerdekakan kita. Amin. Nah, akibat kita tahu kebenaran, kita dimerdekakan. Untuk tahu kebenaran, kita harus tetap dalam firman. Tetap dalam firman. Tetap hidupnya dalam firman. Jangan keluar, jangan melanggar, jangan bertolak belakang dengan firman. Itu artinya. Itulah perjuangan kita. Hasil perjuangan kita dengan cara ini adalah tidak ada hukuman, kita merdeka. Indonesia berjuang mati-matian, lalu hasilnya kemerdekaan. Nah, sekarang tidak berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia lagi kita, tapi berjuang untuk kemerdekaan hidup kita. Karena di dalam Yesus kita sudah merdeka, makanya harus tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tapi banyak anak Tuhan sudah merdeka tapi tidak tetap merdeka. Kenapa? Tidak tetap dalam firman. Jadi banyak kita ini harus dimerdekakan supaya dalam segi hidup kita itu kita terbangun, dibangun, bertumbuh. Merdeka dalam keuangan, kita sudah belajar keuangan yang merdeka.
merdeka dari kebiasaan buruk, merdeka dari penyakit, merdeka dari semua kemiskinan, merdeka dalam apa? Kelemahan-kelemahan. Di dalam Yesus kita, saudaraku, tidak perlu ada hukuman lagi. Apapun alasannya, apapun situasinya. Karena hidup kita bukan ditentukan situasi kondisi dunia ini. Hidup kita ditentukan oleh firman, oleh dan di dalam Yesus kita tidak perlu dan tidak ada hukuman lagi. Dan rohnya di dalam kita ya memberi hidupnya, dan lewat kehidupannya atau roh yang dalam diri kita, kita bebas dari hukum dosa, hukum ya, tidak ada pengaruh yang begitu kuat lagi, ya kan? Nah, oleh sebab itulah kita berjuang tetap menerima firman, tetap tinggal dalam firman. Sehingga kita tahu nanti kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Merdeka itu menang, berhasil, bebas, tidak terbelenggu, bisa membangun dan sebagainya. Ya, bahkan banyak dapat jarahan nanti dalam kehidupan kita. Pada zaman Israel dulu kalau mereka menang menghadapi musuh, mereka menjarah. Maka mereka punya kayak orang Israel perang ketika berebut tanah Kanaan. Akhirnya mereka menduduki tanah Kanaan, mereka bebas, mereka menjarah, mereka memiliki itu. Iya, Tuhan juga mau kita, saudaraku, memiliki warisan-warisan dalam kemerdekaannya. Ya, oke. Itulah hebatnya ya, makanya firman itulah yang menjadikan kita merdeka. Makanya belajarlah tetap dalam firman. Ya, firman yang mana? Yang kita dengar tiap hari. Karena firman ini memerdekakan kita dalam semua dimensi, semua segi kehidupan. Ya, dari kelemahan, dari kebiasaan buruk tadi, dari dosa, dari ketakutan, dari minder, dari kemiskinan, dari keuangan, dari semualah. Karena Tuhan mau sampai roh jiwa kita sempurna. Bahkan Tuhan mau kita hidup dan kelimpahan. Itu hanya dalam Yesus itu. Maka hidup kita nggak ditentukan oleh situasi lagi. Makanya nyanyi kita, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Enggak ditentukan. Dan kuasa Tuhan bekerja saat kita dalam Kristus. Kita tetap dalam Kristus karena kita berjuang tetap dalam firman. Firman yang kita hidupi itu enggak kita buang, kita hidup di sana. Firman itu hidup, luar biasa bekerja. Dan seperti firman yang dilepaskan Tuhan, jadilah langit bumi jadi. Demikian juga ketika firman disampaikan sama kita, lalu kita tangkap, lalu kita tetap di dalamnya, maka jadi sama kita, menjadi realita. Kita merdeka. Tak ada hukuman lagi. Bebas dari hukum dosa, hukum maut. Enak kan? Enak. Makanya kita dibuatnya punya masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera, bukan celaka. Jadi jangan saudara hidup dengan realita dunia, kau harus naik level. Hidup dengan realita beda itu kan? Kalau hidup dalam realita firman, itu kayak pohon korma. Tidak tergantung kepada cuaca, kepada musim, karena hujan, karena panas, karena dingin. Enggak. Tetap aja dia tumbuh. Kenapa? Dia tidak bergantung kepada cuaca, hujan, dan sebagainya. Tetapi dia sudah bergantung kepada mata air yang ada di dalam tanah ketika akarnya sampai ke sana. Makanya ketika kita tetap dalam firman, akar iman kita, hidup kita terhubung dengan sumber, yaitu Allah sendiri. Jadi kita nggak tergantung lagi kepada musim. Rambutan tergantung musim, durian tergantung musim. Makanya nggak terus dia berbuah. Kadang berbuah, kadang tidak berbuah. Kadang musim durian baru berbuah dia. Ada juga durian, udah musim durian nggak berbuah juga dia. Udah musim rambutan nggak berbuah juga dia. Kenapa? Karena dia tergantung kepada musim, situasi. Tapi kalau pohon korma digambarkan orang benar
akan bertunas seperti pohon korma, nggak bergantung kepada musim, terus saja dia buah sampai tua. Haleluya. Karena aku udah tua nggak bisa lagi melayani, nggak begitu bahasanya. Itu kan situasi itu. Aku kalau udah tua nggak bisa lagi mimpin pujian. Ada di Padang Halaban karena dia sudah pungopung, umurnya sudah mulai. Tahu salah dulu aku lagi amang pemimpin pujian. Kenapa? Aku kan sudah tua. Di dalam rohani tidak ada tua. Ya. Dewasa yang ada. Tua dengan dewasa beda itu. Tua diistilahkan punya umur ya kan. Kalau dewasa itu tingkatan level rohani yang paling tinggi. Rohani nggak bisa tua. Haleluya. Jadi kalau rohaninya sudah tua berarti sudah lemah lah ya kan. Enggak. Rohani kalau dewasa itu sudah menuju ke sempurna. Jadi terus saya bilang. Karena bukan fisikmu. Mungkin kau nggak seperti dulu lagi lompat-lompat karena udah tua. Fisikmu. Tapi rohmu. Ini kan permainan roh, kan saya bilang. Ini kan pelayanan roh. Jadi bukan karena badanmu sehat bisa lompat, maka Tuhan berkenan. Enggak, rohmu sekarang. Oh gitu ya Pak? Iya. Semangat aja dia saudara. Jadi jangan saudara pikir, karena udah tua Pak, udahlah yang muda-muda lah. Jadi kamu, kalau aku di rumah saja, ngapain? Ya kan? Berarti kau hidup sesuai dengan jasmani. Padahal kita bilang kalau tertanam di bait Allah sampai tua pun gemuk segar berbuah, sampai terus menceritakan bahwa firman itu benar. Karena kebenaran itu memerdeka, dia diceritakan. Mungkin versi melayaninya udah beda. Kayak dulu saya naik sepeda motor ke Pekanbaru, waktu muda tancap. Sekarang mungkin gak bisa lagi. Tapi bukan berarti itu alasan saya tidak bisa maka saya beli mobil, kan gitu. Haleluya. Jadi nggak ada alasan. Tapi kecuali rohanimu sudah mati, barulah nggak bisa lagi melayani. Badan sehat, tegap, kuat tak bisa melayani badan karena rohmu sudah mati. Tapi kalau rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Cuma Pak nggak kuat lagi jalan ya naik sepeda motor. Gak kuat sepeda motor, minta sama Tuhan mobil, naik mobil. Haleluya. Selalu ada alasan untuk menang. Jangan alasan untuk kalah. Nah, alasan untuk menang, belajarlah tetap Dalam firman. Gak ada alasan, Pak, aku udah tua, makanya gak bisa tetap dalam firman. Jadi tetap dalam apa? Tetap di luar firman. Gak ada itu. Itu dimulai dari keputusan hati dan pikiran kita. Haleluya. Haleluya. Siapa si Musa, Joshua, Kaleb, dia saudaraku badannya 80, kekuatannya 40. Jangan terbalik. Sekarang orang umurnya masih 40, kekuatannya sudah 80. Itu namanya kecepatan tua itu. Mukanya udah kayak 80 padahal umurnya masih 40. Itu kalau orang Minangkabau bilang tabalia. Tabalia itu ya. Harus sebaliknya. Kupikir udah 80 katanya kan. Padahal sebenarnya masih sudah 120 per 20. Oh, 120 ya. Kupikir masih 80 katanya. Kupikir 40, rupanya sudah usia 80. Kenapa? Itu pengaruh dari dalam. Makanya jangan marah-marah nanti. Tapi bagaimana lah Pak nggak marah-marah situasinya? Makanya tetap dalam firman, jangan hidup dengan situasi. Terapkan firman. Haleluya. Iya, apalagi sekarang murah-murah orang mati kuliah sekarang. Ya kan? Ntar udah mati, ntar mati. Iya. Kenapa ya? Memang keadaan dunia ini gawat. Iya. Haleluya. 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 Makanya jangan ikuti realita dunia. Kau transfer ke realita rohani. Haleluya. Itu soal iman, ya kan? Makanya pikiranmu harus disinkronkan dengan iman ya. Makanya jangan
sama dengan dunia pikirannya, harus sinkron dengan firman. Lalu iman itu mendorong kita ke sana. Nah, kalau orang bilang kau nanti sudah tua kau akan susah, Alkitab bilang tidak seperti itu. Nah, ini perlu nyebrang kita ke alamnya Tuhan, supranatural. Terbukti si Musa, dia kan sudah belajar hidup dalam dimensi Tuhan kan. Bayangkan umur 80 naik gunung, turun gunung, nggak makan, nggak minum, puasa. Waktu dapatkan apa itu? 2 loh batu itu. Gunung Sinai itu tinggi itu. Jalan itu. Umur 80 waktu itu naik gunung Sinai itu. Turun. Padahal nggak makan 40 hari 40 malam, turun lagi. Jumpai orang Israel di bawah gunung. Jadi dia meninggalnya umur 120, sehat badannya. Menurut penelitian, satu pun giginya nggak ada yang rusak. Bayangkan. Nah itu bukan biasa lagi, itu luar biasa. Itu karena pengaruh roh. Ini jangan kamu bilang aku udah 80 pak. Nah terus kalau 80 nggak kuat lagi berdoa. Masalah berdoa kan roh yang menyala-nyala, bukan masalah suara kuat. Memang nggak kuat lagi suaramu, tapi rohmu kan sekarang permainan roh untuk kita masuk ke dalam realitanya Tuhan. Saya sekarang udah mulai merasakan tubuh saya, tetapi saya tidak mau. Saya terus. Kawan saya udah banyak bermatian juga. Saya nggak mau. Kenapa? Hidup ini keputusan. Keputusan untuk saya mengalami realita firman. Alkitab bilang dengan panjang umur ku kenyangkan kamu. Kutunjukkan keselamatan. Nah, ku cari tahu bagaimana supaya aku di situ. Maka harus tetap dalam firman. Makanya firman itu jangan hanya tahu-tahu gitu aja secara teori, tapi hiduplah di sana, tetaplah di sana. Jangan belakangi firman. Haleluya. Makanya orang yang melakukan firman terus naik, terus naik, terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Badannya bisa makin tua, rohnya semakin dewasa. Badannya bisa makin lemah, tapi rohnya semakin kuat. Akhirnya kita hidup nyebrang dari alam jasmani ke alam rohani. Itunya makanya Musa bisa sehat sampai umur 120 tahun. Mampu naik gunung lebih 2 km, turun gunung usia 80. Iya. Bukan karena faktor olahraga dia tiap hari, tiap pagi di panas-panas. Bagus itu memang, tapi itu tidak menjamin. Iya kan? Haleluya. Badanmu boleh sehat, kuat, fit, sispek. Tapi kalau rohmu, saudaraku, hatimu gundah gulana, tak ada sukacita, nampaknya itu. Ya kan? Hati yang gembira obat, semangat patah, kanker tulang, saudaraku, ya. Ya, jadi makanya okelah kita urus jasmani, tapi itu terbatas. Latihan badani mengurus badan, melatih badan bagus, tapi latihan ibadah berguna dalam segala hal. Tidak salah kita olahraga, makanya aku mau olahraga ini nanti. Nggak salah, tapi jangan itu aja. Karena latihan badani terbatas. Tapi kalau beribadah itu kita latih tetap dalam firman, melakukan firman. 2, 1, 2 tetap 1, 2. Nah itu maksudnya tetap. Jangan udah tambah 1, 2 pak, katanya nggak 1, 2 lagi dia. Ya kalau orang nggak mau berdoa lagi udah tambah berdoa. Padahal mana ada istilah tamak berdoa ya? Haleluya. Semakin berdoa semakin bergantung sama Tuhan. Semakin berdoa semakin berharap sama Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya orang yang berharap mengandalkan Tuhan Nah itu nampak hasilnya. Ya jadi siapapun yang tetap dalam firman, mereka akan tahu firman itu. Dan mereka sekaligus mengalami firman itu Yohanes 17 ayat 17. Ya, ini prinsip-prinsipnya ya. Yohanes berapa? Ya, saya baca begini bagi kita semua. Saudara boleh catat nanti di rumah, ulangi supaya belajar tetap dalam firman. Jadi kalau didengar-dengar nggak hidup dalam ini, nggak nampak nanti reaksinya. Nah, seorang murid harus belajar tetap dalam firman, jangan keluar. Ya.
Ayat 17 dikatakan Yohanes 17 ayat 17 seperti ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah jadi Tuhan menguduskan kita dalam kebenaran itu apa? Kudus. Kudus artinya disucikan, dipisahkan. Ternyata Tuhan bisa menguduskan kita. Haleluya. Dikuduskan, dipisahkan, diistimewakan. Pakai firman. Ya, Tuhan bilang berusahalah damai dengan semua orang, kejarlah kata kejar kita harus mencapainya. Caranya tetap dalam firman, terima firman, tetap dalam firman. Nah, Tuhan menguduskan kita lewat kebenaran firman. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kudus. Nah, orang kudus itu bisa melihat Tuhan. Haleluya. Kalau udah bisa melihat Tuhan, wajah kita berseri-seri. Gara-gara melihat Tuhan lah di Gunung Sinai Musa mukanya bercahaya. Ya kan? Kalau kita nggak lihat Tuhan, paling-paling lihat hantu. Kan terbaliknya itu kan. Tuhan hantu. Ya kan? Hantu. Tuhan. Iya. Mana yang kita lihat? Kalau Tuhan, muka berseri, bersinar, penuh kemuliaan, diubah dan sebagainya, itu artinya kita semakin intim, akrab dengan Tuhan. Itu membangun kita makin kuat. Orang yang mengenal Tuhan, melihat Tuhan akan semakin kuat, akan mengalami mukjizat. Ya kan? Nah, jadi saudaraku, nah, untuk itu kita harus dikuduskan. Maka kita terima dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, menjaga sesuai firman, tetap dalam firman. Kusimpan janjimu dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Firman. Yohanes 15 ayat 3. Kamu bersih karena firman aku katakan. Jadi firman itu menyucikan, menguduskan. Nah, orang suci berbahagia, orang suci bisa melihat Tuhan, orang kudus bisa melihat Tuhan. Tidak ada halangan lagi, dia jalan tol langsung dengan Tuhan. Gak ada hambatan lagi. Ya, gak susah lagi dia berdoanya. Terkonek langsung. Ibaratnya sinyal langsung full dia. Cas dia, nggak delete, nggak apa dia, nggak loading dia gitu. Langsung cas gitu kan. Kenapa? Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja langsung jalan tol dia. Jalan khusus dia, jalur khusus dia. Itu istimewanya orang yang kudus, orang yang suci. Nah, supaya kita mencapai kekudusan, kita terima firman, tetap dalam firman. Firman itu yang adalah kebenaran, memerdekakan, tapi juga mengudus. Anda bisa melihat Tuhan. Maksudnya melihat Tuhan gak perlu dengan mata jasmani, tapi melihat Tuhan dalam realita hidup. Kau berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Kau mengalami Dia. Orang yang mengalami Tuhan pasti diubah dan semakin kuat. Haleluya. Kalau kita bergaul dengan Allah, kita akan diubah menjadi seperti Allah. Tapi kalau kita bergaul dengan orang jelek, kita akan dirubah menjadi jelek. Makanya pergaulan yang buruk, ya bergaul dengan Tuhan. Cuma bergaul dengan Tuhan harus dalam kekudusan, kesucian. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang melihat Tuhan. Nah, gimana itu Pak? Kudus saya. Nah, maka begini. Terima firman, tetap dalam firman, kebenaran itu memerdekakan. Tapi juga kebenaran itu menguduskan. Luar biasa itu firman. Nah, bersih kita oleh firman. Jadi firman itu mensterilkan, ya kan? Iya. Masih ingat pernyataan saya? Bersih itu sehat, sehat itu kuat, kuat itu menang, menang itu bahagia. Pernah ingat? Ayo ulangi lagi. Bersih itu sehat, sehat itu kuat, kuat itu menang, menang itu bahagia. Mana ada orang kalah bahagia? Nangis, terluka, merintih, bisa mati ya kalau kalah ya. Nah, Tuhan sudah tetapkan kita menang, bahkan lebih oleh Yesus. Caranya bagaimana itu Pak? Caranya bukan caramu. Terima firman, tetap di sana. Apapun godaannya, iblis akan coba membawa kita keluar. Tetap di sana. Nah, perjuangan kita ini, peperangan kita ini,
Nah, kau lihat nanti akibatnya. Nah, begitu kau lihat akibat firman itu, kau baru tahu kebenaran. Saya dulu begitu tahu kebenaran setelah saya menyerahkan hidup saya, menyerahkan hati saya buka hati saya bilang saya mau hidup dalam Yesus. Lalu saya mengalami Kristus. Lalu saya bilang, iya, kalau gininya enaknya ikut Yesus, sudah terlambat kali lah aku yang ikut Yesus ini, saya pikir. Wah, akhirnya saya saudaraku mulai belajar tetap dalam firman. Akhirnya mengalami pertumbuhan rohani, mengalami banyak perubahan-perubahan. Terus firman saya terima, terus firman saya terima. Firman itu selalu membuat sesuatu yang luar biasa terjadi. Ya, Tuhan menciptakan sesuatu dalam diri saya lewat firman itu. Sebab tanpa firman gak ada yang terjadi. Langit bumi ini karena firman, ya kan? Maka supaya terjadi dalam hidup kita harus ada firman. Tapi firman itu harus kita terima dulu, lalu kita belajar tetap di dalam. Jadi jangan heran kamu, Pak, kok bisa gitu ya? Dia sudah pandai firman, tapi kok hidupnya begini? Nah, itu belum dilakukan firman, belum hidup dalam firman. Nah, kita jangan seperti orang Farisi, mereka tahu firman, tetapi sebenarnya mereka tidak mengerti, tidak tahu firman. Ya, mereka cari Allah, padahal Yesus Allah di depannya nggak tahu dia. Ya kan? Jadi, saudaraku, kita enggak. Tuhan mau di dalam Yesus kita tidak ada hukuman. Rohnya diberi memberikan kita hidupnya, dan rohnya itu membebaskan kita dari hukum dosa, hukum karena kebenaran itu memerdekakan kita. Kebenaran itu menguduskan kita. Iya, kalau kita bisa hidup kudus, itu level paling tinggi itu, saudara. Paling tinggi level. Kalau baik masih bisa banyak orang baik kan? Kalau coba kasih sumbangan, baik. Tapi kalau kudus itu udah level rohani paling tinggi itu. Karena hanya orang yang punya firman bisa mencapai level itu. Karena firman yang dihidupinya yang membawa dia ke level itu. Karena firman mengudus. Iblis takut sama orang kudus. Ya, iblis itu kalau lihat orang kudus kayak lihat matahari. Kalau coba lihatnya dia pasti buta. Kayak Tuhan dilihat sama si Saulus langsung buta dia. Nah, seperti cahaya katanya langsung dibuka. Iblis suka silau lihat kita. Jadi nggak ada kesempatan dia dekat sama kita lagi. Tapi Tuhan senang melihat kita. Haleluya. Jadi kalau iblis belum silau melihat kau, masih bisa digotik-gotikmu. Jangan kebaktian kau. Di rumah kau. Jangan kau pemuritan, jangan latihan kau. Apalagi puasa. Aduh, janganlah. Apalagi kau menikmati muda ini. Aduh, katanya kan. Tapi kalau kau sudah sampai pada tingkat kudus, silau dia lihat kau. Silau. Coba lihat dulu matahari. Kalau bisa. Kau lihat dalam 5 menit buta matamu nanti. Nggak bisa. Jadi di mata iblis kalau kita kudus, bukan suci, tapi kudus. Kalau suci dibersihkan. Tuhan ampunilah aku sucikan. Suci. Ya, tapi kalau kudus firman itu, tingkatan kudus itu lebih tinggi daripada suci. Kalau suci diampuni, oleh darah diampuni kita. Tapi kita tetap dalam firman, jadi kudus. Silau dia. Silau dia. Nah, jadi nggak sempat dia dekati kita lagi. Bahkan Alkitab bilang Tuhan itu kudus seperti api. Mana berani orang dekati api, terbakarlah dia. Iya kan? Ya, iblis mana bisa dekati. Mana berani nyamuk dekat sama api yang berkobar kan? Hanguslah dia. Nah, demikian juga. Jadi kenapa kita seringkali tidak bisa mengalami kemerdekaan, kebahagiaan, kemenangan? Ya karena kita nggak tetap dalam firman. Kita minta ampun suci, tapi nggak kudus. Karena firman itu nggak menguduskan. Jadi yang bisa menguduskan Tuhan. Pakai kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, saudara sampai ke sini. Jadi kalau orang kudus itu jalan tolnya kayak Tuhan, cepat kontaknya itu. Bapa di surga udah langsung, ibarat sinyal itu langsung saudara udah full dia. Jadi ibaratnya mau internetan atau apa buka YouTube langsung lancar dia, nggak ada lelet lagi, langsung. Haleluya. Doanya dahsyat. Doa orang benar
Dampak. Nah itulah saatnya nanti kita menikmati kemenangan, tetap naik, terus terberkati sampai berlimpah. Nah perlu dialami sebelum Yesus datang, supaya kita menjadi saksi. Jawabnya, jadi belum, jangan bilang udah tua, badannya boleh tua, rohnya harus. Umur sudah 80, kekuatan 40. Itu kalau roh, iya, itu kalau rohnya kuat. Karena si Joshua Kaleb bilang usia 8, mana lagi yang mau ku lawan musuh atau tanah yang mau kurebut? Karena kekuatanku sama seperti dulu. Maksudnya sama seperti 40 tahun. Oh, mukanya usianya 80, kekuatannya 40. Nah itu bukan realita dunia lagi, itu sudah realita rohani. Jadi mana hidupmu ditentukan situasi atau badanmu, atau hidupmu ditentukan oleh firman? Oleh firman lah ya kan? Karena firman tak bisa gagal dan digoncangkan. Langit bumi situasi bisa ya kan? Makanya firman ini hebat ini. Haleluya. Iya. Terus firman itu adalah kebenaran menumbuhkan apa? Damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, situ ada tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera itu luar dalam bagus. Damai itu bicara di dalam harmonis, indah, mantap. Sejahtera itu bicara keluarnya mantap. Ya, kalau dibilang kesejahteraan masyarakat katanya, wah, di samping dia aman, tapi dia juga tidak kekurangan makanan, minuman, semua. Jadi Tuhan mau kita berlimpah dalam segala hal. Itulah namanya damai. Bisakah terwujud? Bisa. Yang bisa mewujudkan ini Tuhan melalui firman-Nya. Maka dikatakan di mana ada kebenaran di situ tumbuh. Karena firman itu membuat kita diberkati. Tadi firman memerdekakan, firman menguduskan, firman menumbuhkan apa? Damai sejahtera. Makanya masa depan kita cerah. Kerja itu hanya alat, tapi Tuhan yang memakai alat itu untuk kita berhasil dan terberkah. Contoh, Tuhan berkatilah ladangku, lalu kita kerja di ladang, lalu Tuhan berkati ladang kita. Kalau ada orang nggak berdoa, Tuhan berkati, dikerjai ladangnya, supaya dimakan apa? Dimakan tikus semua, dimakan wereng. Tapi jangan juga Tuhan berkatilah ladangku, lalu nggak kerja di ladang, di rumah terus. Tuhan bilang, mana mau berkati ladangmu, mana. Jadi harus bertindak juga dengan iman, sesuai dengan doa. Jadi, tetapi Tuhan yang memberkati. Bukan ladang itu, tetapi Tuhan yang memberkati ladang itu. Tuhan yang memberkati pekerjaan kita. Itu makanya diberkatilah orang berharap mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang berharap mengandalkan manusia. Jadi kita harus nyebrang kita ya. Nah, realita dunia, realita fisik daging kepada realita firman. Bisa nggak? Bisa. Jadilah menurut imanmu. Nah, iman kita itu terhadap Tuhan dan firman. Betul, saudara. Nah, jadi misalnya aku mau Tuhan merdeka, menang dalam keuangan. Terapkanlah apa yang diajarkan Tuhan tentang keuangan. Itu aja. Tetap di sana. Jangan tergoda keluar. Tetap di sana. Nah, firman itu yang menentukan keuanganmu nanti. Haleluya. Sampai Tuhan bilang, aku hardi bilang kelahap. Apa lagi yang dibilangnya? Itu aja ikuti. Tetap. Naik. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Terus. Makanya orang mendengar melakukan firman dengan setia tetap tak pernah turun. Jadi kita levelnya gitu. Rohnya makin bagus, segala macam bagus. Ya, jadi tubuh kita terseret kepada realita rohani. Jangan terbalik. Ya, rohani kita terseret oleh realita daging. Itu banyak, dimulai dari rohani, diakhiri dengan itu karena dia nggak tetap dalam firman.
Ya, harusnya anak Tuhan makin tua harus makin apa? Makin kuat. Makin tua makin Semangat. makin rohani, ya kan? Iya. Makin berubah, makin diurapi, makin berbobot, makin berkualitas. Kan gitu, orang dunia aja bilang tua-tua kelari, makin tua makin jadi. Kita gitu, secara rohani gitu ya kan? Makin tua badannya tapi rohaninya makin mantap, imannya makin mantap, karakternya makin mantap. Wih, semua makin mantap. Maksudnya itu sebenarnya. Karena apa? Karena jalan orang benar semakin terang seperti rembang tengah. Artinya semakin bercahaya, bukan makin redup. Bisa kita alami ini, tapi nggak kebetulan. Asal kita tetap dalam. Nah, maka sepanjang tahun ini ikuti. Kita udah belajar, tertanam di bait Allah. Nah, tertanamlah di sana, jangan keluar. Haleluya. Beribadahlah, harus beribadah, tetaplah. Maka dapat mula hasilnya. Diberkati roti, makanan, air minumanmu. Kan sudah ku bilang, ukuran orang terberkati dalam hidup secara di dunia ini oleh Tuhan, enak tidur, makan apa aja enak, badan sehat. Itu masih berkat jasmani di dunia dikasih Tuhan. Baru nanti kalau berkat yang lebih tinggi lagi, iman makin mantap, karakter makin ini, semakin intim dengan Tuhan, semakin kuat rohaninya, semakin mengalami Tuhan, itu lebih tinggi lagi kan, penuh sukacita, damai sejahtera, mantap lagi itu kan, itu levelnya. Haleluya. Ya orang lihat kita, wih, dahsyat ya, iya. Akhirnya kita menjadi pengaruh, kita menjadi contoh, kita menjadi saksi. Akhirnya banyak orang datang ikut Yesus. Haleluya. Dan iblis gak berani dekat sama kita. Coba saudara sampai pada kekudusan seperti yang saya bilang itu. Coba. Wah, saudara misalnya 2 puasa karena firman Tuhan bilang kita harus mulai tetap. Lihat mencapai kekudusan itu. Wih, gak berani iblis dekat. Gak berani. Ya. Kau bisa bilang, misalnya ada orang kerasukan, iblis, lihat saya, gak berani dia lihat itu. Tapi kalau kau penuh dosa, lihat aku, zonggurnya kau. So, lihat kau siapa kau, mata keranjang kau katanya. Iya, iblis kan dia bisa melihat secara roh. Dia bisa lihat cahaya itu. Haleluya. Nah, jadi nggak bisa lagi kita dijegal iblis lagi. Orang dekati, lihat kita aja udah payah dia kan. Berani dia menjamah kita, terbakarlah dia. Nah, itulah kekudusan. Makanya hendaklah kamu kudus seperti Bapakmu. Bapak di surga kudus itu, mana berani iblis dekat sama dia. Sama waktu Yesus datang ke Gerasa, ada 2000 roh jahat merasa orang gila itu kan, langsung menjerit-jerit. Setan datang, apakah kau datang ke sini anak Allah untuk menghukum kami? Tolonglah kami, suruh kami ke babi-babi, katanya. Keluar. Langsung lari si iblisnya masuk ke babi kan. Ada 2000 setan. Bayangkan 2000 setan merakus seseorang. Apa tak gila kan? Semua udah dikuasai, kaki jempolnya semua dikuasai itu kan. Gila dia kan. Begitu apa langsung waras dia kan. Ya, jangan kayak kata orang, jangankan kau takut aku, setan aja ku makan katanya kan. Kenapa bisa kau makan setan? Kan setan diusir Yesus ke babi kan makan katanya kan. Nah, bukan itu maksudnya. Haleluya. Jadi enak lah ini. Makanya jangan saudara pikir firman ini hanya sekedar enak-enak gitu. Enggak, dahsyat itu. Kau tahu apa yang saya bilang ini sampai kau tetap dalam firman, sampai kau lakukan. Lihatlah. Ya,
Gak usah pakai penglaris, kan aku bilang dulu sama pedagang kita kan, gak usah pakai penglaris. Sama si Inang Bursa Raya udah bilang, jangan pakai penglaris. Yesus penglaris. Otomatis sudah diberkati. Tidak penting disuruh malaikatnya. Kalau orang itu bikin patung-patung di mukanya gini-gini, kita nggak usah. Untung terus, nasib terus ya kan. Karena Tuhanlah yang memberkati. Nggak ada. Kalau Tuhan memberkati, nggak ada yang bisa menghalangi. Ya mau begu panjang, mau begu pendek, tak ada yang menghalangi. Haleluya. Karena dia tidak pernah gagal menolong kita. Nah, asal jangan gagal kita tetap dalam Jadi perjuangan kita itu dengar firman tetap di sana, tetap di sana, tetap di sana, tetap di sana. Kalau udah belajar saat teduh, udah tahu kebenaran saat teduh, tetap saat teduh, tetap saat teduh, tetap saat teduh. Kau akan tahu manfaatnya itu, kau akan tahu. Nah, yang lain. Supaya semua segi hidup kita itu menang. Jangan hanya uang menang, tetapi badan tak menang, ya kan? Ya jangan hanya kebaktian sudah menang, tapi emosi masih kalah kan misalnya gitu kan? Harus menang semua, ya kan? Ya kan? Haleluya. Ya jangan melayani Tuhan, ikut Tuhan udah menang, tapi sekolah nggak menang. Ya harus menang juga. Gimana caranya? Iya, semua menang karena kita lebih dari. Nah, nanti firman itu akan datang. Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Jadi kasihnya firman. Kau butuh ini. Nah ini langsung responnya. Sehingga tidak ada hukuman bagi orang dalam Kristus. Rohnya yang memberi hidup, memerdekakan kamu dari pengaruh jahat iblis setan, kuasa gelap, roh hukum dosa, hukum maut. Tapi firman itu firman itu menumbuhkan damai. Ya udah. Makanya hidupku ditentukan oleh perkataan. Ayo kita berdoa.